Pernah mencari rongsokan hingga puasa demi ibu bisa makan, pria ini sukses dengan 15 cabang warungnya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Reno kecil tumbuh dalam pelukan hangat ibunya, Sumarti, seorang wanita yang berjuang sendirian di tengah kemiskinan. Setiap hari Sumarti bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan nasi dan sayur sederhana untuk mereka berdua. Lalu mengantarkan Reno ke sekolah sebelum pergi mencari barang bekas. Dia adalah seorang ibu yang kuat, meski hatinya terluka karena ditinggalkan oleh suaminya yang pergi dengan wanita lain. Kepergian suaminya meninggalkan luka mendalam. Namun Sumarti tidak pernah menunjukkan kelemahan di hadapan Reno. Di malam-malam sepi ketika Reno sudah tertidur, Sumarti sering duduk sendiri di sudut kamar, menangis dalam diam, meratapi nasibnya. Namun setiap pagi, dia kembali bangkit dengan senyum di wajahnya, menyembunyikan segala kesedihan di balik tatapan penuh kasih sayang. Reno sering melihat ibunya menahan air mata, tetapi dia selalu tersenyum di depan anaknya, berusaha menunjukkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Hidup mereka memang sederhana, dengan rumah kecil yang berdinding kayu dan berlantai tanah. Meskipun begitu, rumah itu selalu hangat dengan tawa dan canda mereka. Sumarti memastikan Reno tumbuh dengan cinta dan perhatian, mengajarinya nilai-nilai kehidupan yang lebih berharga daripada harta benda. Di tengah kesederhanaan itu, Reno merasakan betapa besar kasih sayang ibunya. Kasih sayang yang memberinya kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Setiap hari, Bu Sumarti berjalan menelusuri gang-gang sempit dan lorong-lorong kota yang berdebu, mencari barang bekas untuk dijual. Reno yang baru berusia 9 tahun selalu setia menemani ibunya. Meski tubuh kecilnya harus bekerja keras mengangkat barang-barang yang mereka temukan di jalanan. Reno tidak pernah mengeluh, ia dengan sigap mengumpulkan kaleng, botol, dan kertas, memasukkannya ke dalam karung besar yang sudah reot. Matahari terik membakar kulit mereka, tapi semangat Reno tak pernah surut. Suatu sore saat mereka tengah memilah-milah tumpukan sampah di sudut pasar, Reno memandang ibunya dengan mata berbinar. "Bu, nanti kalau Reno sudah besar, Reno akan punya banyak uang. Kita nggak perlu cari barang bekas lagi. Ibu bisa istirahat di rumah," ujarnya dengan nada polos. Sumarti berhenti sejenak, memandang wajah anaknya yang penuh harapan. Senyum tipis muncul di bibirnya yang kering. "Ibu yakin kamu pasti bisa, Nak," katanya lembut, berusaha menutupi rasa cemas di hatinya. "Tapi sekarang kita harus kerja keras dulu, supaya kita bisa makan hari ini. Kamu kan anak pintar, kamu harus tetap sekolah dan belajar yang rajin." Reno mengangguk dengan penuh semangat. "Iya Bu, Reno janji akan belajar yang rajin. Nanti Reno jadi orang sukses, bisa beli rumah besar buat ibu," katanya sambil tersenyum lebar. Tiba-tiba Reno tersandung karung yang berat, dia terjatuh, lututnya tergores. Air mata mulai mengenang di sudut matanya. Sumarti segera menghampirinya, memeluk erat Reno. "Maafkan ibu, Nak," suara Sumarti bergetar, air matanya tak bisa lagi ditahan. "Ibu gak bisa kasih kamu hidup yang lebih baik. Kamu harus kerja keras di saat anak-anak lain bisa bermain dan belajar dengan tenang." Reno terdiam sejenak menatap wajah ibunya yang penuh dengan kepedihan. Dengan tangan kecilnya ia menghapus air mata yang mengalir di pipi Sumarti. "Gak apa-apa Bu, Reno senang bisa bantu ibu. Yang penting kita tetap bersama. Reno sayang ibu," katanya dengan suara yang pelan namun penuh keteguhan. Sumarti memeluk Reno lebih erat, membiarkan air matanya mengalir tanpa henti. "Ibu juga sayang kamu. Ibu akan berusaha lebih keras, supaya kamu bisa punya masa depan yang lebih baik. Ibu janji." Di antara tumpukan sampah dan bau menyengat, mereka berdua berpelukan erat, menemukan kehangatan dalam dinginnya kehidupan. Meski hidup keras menekan, tawa dan tangis mereka bercampur menjadi satu, menguatkan ikatan yang tak pernah bisa diputuskan. Sore itu di tengah perjuangan mencari rezeki, mereka kembali menemukan harapan dan kekuatan dalam cinta yang mereka bagi. Bu Sumarti selalu memimpikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya Reno. Baginya, pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan yang tengah membelenggu mereka. Setiap pagi, meski lelah bekerja semalaman, Bu Sumarti selalu memastikan Reno siap berangkat sekolah.
Kamu harus rajin belajar, nak. Sekolah yang tinggi, biar nanti bisa kerja yang enak. Gak seperti ibu, kata Bu Sumarti suatu pagi sambil mengelus rambut Reno dengan penuh kasih. Namun, Reno merasakan beban berat di hatinya setiap kali melihat ibunya pulang dengan wajah kelelahan dan tangan yang terluka akibat pekerjaan kerasnya. Setiap sore sepulang sekolah, Reno langsung berlari mencari ibunya di antara tumpukan sampah dan kertas kardus. Ia tahu ibunya akan ada di sana, berjongkok sambil memilah-milah barang bekas yang bisa dijual. Dengan seragam sekolah yang sudah kotor dan lusuh, Reno tanpa ragu ikut membantu. Dia tahu meskipun kecil, tenaganya dapat meringankan beban ibunya, walau hanya sedikit. Ketika menemukan kantong plastik penuh kaleng, Reno mengangkatnya dengan susah payah. "Biarkan aku bantu, Bu," katanya dengan suara yang tegas. Meski napasnya terengah-engah, ia ingin ibunya tahu bahwa dia bukan lagi anak kecil yang hanya bisa melihat tanpa berbuat apa-apa. "Nah, kamu harusnya belajar, bukan bantu ibu di sini," kata Bu Sumarti sambil mencoba meraih kantong plastik dari tangan Reno. Namun Reno dengan cepat menghindar, memeluk kantong plastik itu erat-erat. "Reno gak tega lihat ibu kerja sendirian, Reno mau bantu ibu," balas Reno. Matanya berkaca-kaca, dia tahu ibunya ingin yang terbaik untuknya, tapi hatinya tak sanggup melihat ibunya menderita. Bu Sumarti terdiam menatap anaknya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga melihat keberanian dan ketulusan hati Reno. Namun di sisi lain, ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Dengan suara lembut, Bu Sumarti berkata, "Ibu ingin kamu punya masa depan, nak. Kamu harus sekolah supaya nanti bisa jadi orang sukses. Ibu nggak apa-apa, ibu kuat." Reno menatap ibunya, merasa ada beban yang begitu besar di pundaknya. "Kalau begitu, setiap pulang sekolah biar Reno bantu ibu. Pagi sampai siang Reno belajar, tapi sore Reno mau bantu ibu. Itu janji Reno, Bu." Bu Sumarti tahu, ia tidak bisa melawan tekad anaknya. Ia mengangguk pelan, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. "Baiklah, nak. Tapi janji sama ibu, kamu tetap harus belajar yang rajin ya. Jangan sampai nilai kamu turun," ucapnya akhirnya, menyerah pada keinginan Reno. Mereka kembali melanjutkan pekerjaan, bahu-membahu di tengah tumpukan barang bekas. Meski seragam sekolah Reno menjadi semakin kotor dan tangannya semakin kotor oleh debu dan kotoran, dia merasa bahagia. Setidaknya dia bisa berada di sisi ibunya, meringankan sedikit beban yang selama ini harus ditanggung sendirian oleh ibunya. Di tengah kehidupan yang keras, mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan, saling mendukung untuk bertahan. Di sekolah, Reno selalu berusaha duduk di pojok kelas, menjauh dari perhatian teman-temannya. Namun seragamnya yang lusuh dan bau sampah membuatnya sulit untuk tidak terlihat. Setiap kali ada yang duduk di sebelahnya, mereka segera menutup hidung dan bergeser menjauh. "Lihat tuh si Reno, bau banget. Kamu mandi gak sih, Noh?" tanya Dani, salah satu teman sekelas Reno, sambil menahan tawa. Reno hanya diam menunduk kepalanya. Dia berusaha fokus pada buku di depannya, tetapi ajakan itu membuatnya merasa terpojok. "Seragamnya juga dekil banget, pasti dia tidur di tempat sampah ya," tambah Benny sambil tertawa terbahak-bahak. Reno merasa hatinya tersayat mendengar ajakan itu. Dia ingin berteriak, ingin memberitahu mereka betapa kerasnya hidup yang harus dia jalani. Namun dia hanya menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Dia tahu membalas hanya akan membuat situasi semakin buruk. Saat istirahat, Reno pergi ke belakang sekolah, duduk sendirian di bawah pohon besar. Dia menatap seragamnya yang penuh noda dan mencium bau yang tak sedap. Air mata mulai menggenang di pipinya. Dia merasa malu dan marah, tapi lebih dari itu, dia merasa putus asa. Tak lama kemudian, Rina, teman sekelasnya yang baik hati, menghampirinya. "Reno, kamu gak apa-apa?" tanya Rina dengan lembut, duduk di samping Reno. Reno cepat-cepat menghapus air matanya dan mengangguk. "Aku gak apa-apa," jawabnya pelan, meski suaranya bergetar. Rina memandang Reno dengan iba. "Aku tahu kamu kerja keras buat bantu ibumu, tapi kamu gak harus hadapi ini sendirian, Reno. Kalau mereka terus ngejek kamu, lebih baik lapor ke guru." Reno menggeleng. "Aku gak mau masalah ini makin besarin. Mereka cuma ngomong, aku lebih takut kalau ibu tahu." "Aku gak mau ibu sedih atau khawatir," ujarnya dengan suara lirih. Rina tersenyum simpul, mengerti apa yang dirasakan Reno. "Kamu anak yang baik, Reno.
Aku tahu hidup kamu berat, tapi aku yakin suatu hari nanti semua ini akan berubah. Kamu pintar, kamu rajin, dan kamu punya hati yang besar. Jangan pernah menyerah ya. Reno menatap Rina, merasa ada sedikit kehangatan di tengah dinginnya perlakuan teman-temannya. Terima kasih Rin, aku cuma ingin bantu ibu. Aku nggak peduli mereka bilang apa. Yang penting aku bisa sekolah dan bantu ibu, katanya, mencoba tersenyum meski hatinya masih terasa sakit. Hari demi hari ajakan itu terus datang. Teman-temannya sering menjauhinya, memperlakukannya seolah-olah dia membawa penyakit menular. Namun, Reno tetap diam. Dia terus datang ke sekolah setiap hari, menahan semua ajakan dan hinaan yang dia terima. Dia tahu hanya dengan pendidikan dia bisa mengubah nasib mereka. Setiap malam, ketika belajar di bawah lampu redup, Reno mengingat janji kepada dirinya sendiri. Aku harus kuat, aku harus sekolah setinggi-tingginya. Aku akan bikin ibu bangga. Aku gak akan membiarkan mereka menghentikanku, bisiknya pelan, sambil menahan air mata yang tak lagi bisa dia bendung. Di dalam hatinya Reno menyimpan mimpi besar itu. Dia tahu jalan yang dia tempuh tidak akan mudah, tapi dia siap menghadapi semua rintangan. Bagi Reno, hidup adalah tentang perjuangan dan pengorbanan. Dia percaya suatu hari nanti segala kesulitan ini akan terbayar. Dan saat itu tiba, dia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa anak miskin dengan seragam lusuh ini mampu mencapai bintang. Reno tidak pernah patah semangat. Meskipun sering diajak dan diremehkan, dia terus belajar dengan tekun. Setiap malam dia menyempatkan diri untuk membaca buku di bawah cahaya lampu minyak di rumahnya. Baginya, ilmu adalah kunci keberhasilan dan dia tidak akan membiarkan ajakan teman-temannya memadamkan semangat belajarnya. Selain belajar di sekolah, Reno juga aktif mengaji di masjid kampung. Dia merasa tenang setiap kali mendengarkan suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Seakan semua beban di pundaknya menjadi lebih ringan. Hari demi hari, Reno menjalani rutinitas yang sama, belajar membantu ibunya mencari barang bekas dan mengaji. Namun, dia selalu melakukannya dengan senyuman. Meski lelah, dia tahu bahwa semua usahanya adalah untuk masa depan yang lebih baik. Saat akhirnya lulus SMA, Reno merasa campur aduk antara bahagia dan sedih. Bahagia karena dia berhasil menyelesaikan pendidikan, dan sedih karena dia tahu waktunya untuk merantau sudah tiba. Dengan penuh haru, Reno berpamitan dengan ibunya. Hari itu matahari bersinar terang di langit desa. Seakan memberikan sinyal restu kepada Reno untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Di depan rumah mereka yang sederhana, Reno memeluk Sumarti erat-erat, merasakan kehangatan yang selalu dia rindukan. Ibu, aku akan pergi mencari rezeki di Jakarta. Doakan aku ya bu, aku janji akan kerja keras dan kirim uang buat ibu, katanya. Suaranya bergetar menahan emosi. Reno menatap wajah ibunya, mencoba mengingat setiap garis keriput yang ada, setiap senyuman yang selama ini memberinya kekuatan. Sumarti menahan tangis, memeluk anaknya dengan penuh kasih. Nah, ibu selalu mendoakan kamu. Ingat, dimanapun kamu berada, ibu selalu bersamamu dalam doa. Jaga dirimu baik-baik. Reno, ibu bangga sama kamu, jawabnya sambil menepuk punggung Reno, seolah mencoba menyalurkan kekuatan kepada anak satu-satunya itu. Di Jakarta, Reno memulai hidup baru sebagai seorang cleaning service di sebuah gedung perkantoran. Hidup di ibu kota tidak mudah. Suasana kota yang ramai dan hiruk-pikuk sering membuat Reno merasa rindu pada ketenangan desa. Namun dia tahu bahwa dia harus bertahan demi masa depan dan ibunya. Setiap pagi Reno bangun sebelum fajar, menyiapkan diri untuk bekerja. Dengan seragam biru dan alat-alat pembersih, dia selalu melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Reno dikenal sebagai pekerja yang rajin dan tidak pernah mengeluh. Meski pekerjaan yang membersihkan gudang bukanlah pekerjaan impian, Reno selalu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dia percaya apapun pekerjaannya, jika dilakukan dengan tulus akan membawa berkah. Setiap kali berangkat dan pulang kerja, Reno menyempatkan diri untuk menelpon ibunya. Meski hanya mendengar suara Sumarti di telepon, itu sudah cukup membuat Reno merasa dekat dengan ibunya. Bu, Reno baik-baik aja di sini. Ibu jangan khawatir ya, kata Reno di telepon, berusaha menenangkan ibunya yang selalu saja khawatir. Sumarti yang selalu standby di rumah tetangga setiap jam 7 pagi dan 5 sore untuk menunggu telepon Reno menghela nafas lega.
Syukurlah nak, ibu senang dengar kamu baik-baik saja. Jangan lupa makan yang teratur ya, jangan sampai sakit. Pesan Sumarti dengan suara lembut, meski hatinya selalu khawatir akan kondisi Reno di perantauan. Reno tersenyum membayangkan wajah ibunya yang penuh kasih. Iya bu, Reno janji. Reno juga doakan ibu selalu sehat. Reno ingin cepat kumpulkan uang, biar bisa pulang dan bawa ibu tinggal di Jakarta. Jawabnya dengan penuh harap. Meski jarak memisahkan mereka, cerita ibu dan anak itu tidak pernah pudar. Setiap hari mereka saling mendoakan, berharap suatu saat bisa kembali bersama. Reno tahu perjuangannya belum berakhir. Dia selalu bekerja keras, mengumpulkan setiap rupiah demi mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, Reno selalu mengingat pesan ibunya. Jangan pernah menyerah. Hidup adalah tentang perjuangan dan pengorbanan. Dengan tekad yang kuat, Reno terus melangkah, mewujudkan harapan demi harapan satu langkah kecil dalam setiap waktu. Bu Sumarti hidup sederhana di desa jauh dari kemewahan teknologi modern. Telepon genggam atau bahkan telepon rumah adalah barang mewah yang tidak akan pernah terbayangkan olehnya. Di rumah kecilnya yang terbuat dari papan kayu dan atap seng, Bu Sumarti tidak memiliki fasilitas untuk bisa berkomunikasi dengan anaknya yang merantau. Setiap kali merindukan Reno, Bu Sumarti hanya bisa menahan diri dan berdoa, berharap anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Namun, Bu Sumarti adalah sosok yang pantang menyerah. Dia tahu komunikasi dengan Reno sangat penting, hingga untuk menenangkan hatinya maupun untuk memberikan dukungan moral kepada anaknya. Beruntung ada Bu Mirah, tetangganya yang baik hati, yang selalu siap membantu. Bu Mirah memiliki telepon rumah satu-satunya di kampung mereka. Setiap hari Bu Sumarti datang ke rumah Bu Mirah tepat pada jam 7 pagi dan jam 5 sore. Waktu yang sudah disepakati untuk Reno menelpon. Pagi itu, seperti biasa, Bu Sumarti berjalan menuju rumah Bu Mirah dengan langkah yang tergesa-gesa. Di tangannya ia membawa beberapa buah pisang hasil dari kebun kecil di belakang rumahnya sebagai tanda terima kasih. Setibanya di sana, Bu Mirah menyambut dengan senyum hangat. Sumarti, ayo masuk. Sudah siap teleponnya, sebentar lagi pasti Reno nelpon, kata Bu Mirah sambil membuka pintu. Terima kasih banyak Bu, saya tidak tahu bagaimana jadinya kalau tidak ada telepon ini. Reno sudah seperti hidup saya, kalau tidak dengar suaranya sehari saja hati saya resah, jawab Bu Sumarti dengan wajah penuh syukur. Mereka berdua duduk di ruang tamu yang sederhana, menunggu telepon berdering. Hanya beberapa menit tapi rasanya seperti seumur hidup bagi Bu Sumarti. Lalu suara dari telepon itu terdengar, memecah kesunyian. Bu Sumarti segera mengangkat gagang telepon dengan tangan gemetar. Halo, Reno, ini ibu, sapanya dengan suara lembut. Tak bisa menyembunyikan kebahagiaan yang membuncah di hatinya. Halo Bu, apa kabar? Ibu sehat? Terdengar suara Reno dari ujung telepon. Terdengar jelas meski ada sedikit gangguan. Bu Sumarti tersenyum meski anaknya tidak bisa melihat. Alhamdulillah ibu sehat nak. Kamu gimana di sana? Gimana kerjaanmu? Kamu sudah makan? Tanyanya beruntun. Seakan ingin memastikan setiap detail kehidupan anaknya di perantauan. Reno baik-baik aja bu, kerjaan lancar. Reno rajin kok, ibu gak usah khawatir. Oh iya, Reno juga udah makan. Ibu sendiri gimana? Jangan lupa makan ya bu, jawab Reno dengan nada lembut berusaha menenangkan ibunya. Setiap kali mendengar suara anaknya, hati Bu Sumarti terasa lebih ringan. Semua beban dan kekhawatiran yang menghimpitnya seakan hilang begitu saja. Ibu, baik nak. Ibu selalu berdoa buat kamu. Semoga kamu selalu dilindungi. Kalau kamu sehat dan bahagia, ibu juga bahagia, kata Ibu Sumarti dengan suara bergetar. Percakapan mereka selalu singkat tapi penuh makna. Setiap kata yang diucapkan, setiap suara yang terdengar membawa kehangatan dan rasa tenang. Meskipun mereka terpisah oleh jarak yang waktu, namun suara di ujung telepon itu seakan mendekatkan mereka. Bu Sumarti selalu bersyukur meskipun dia harus menumpang di rumah tetangganya untuk bisa berkomunikasi dengan Reno, tapi itu sudah lebih dari cukup baginya. Setelah selesai bicara, Bu Sumarti menutup telepon dengan hati lega. Terima kasih Bu Mirah, maaf merepotkan terus, ucapnya sambil tersenyum. Ah, Sumarti, tidak usah sungkan. Kita ini tetangga, harus saling membantu. Saya senang bisa bantu kamu, lagi pula kamu juga sudah sering bantu saya. Balas Bu Mirah tulus. Bu Sumarti mengangguk, di hatinya dia selalu bersyukur.
Suara Reno di ujung telepon sudah cukup baginya untuk merasa tenang. Setiap hari dia menunggu saat-saat itu dengan sabar, tahu bahwa walaupun hidupnya sederhana dan penuh keterbatasan, dia tidak akan pernah sendirian. Ada tetangga yang baik, dan yang terpenting ada Reno yang selalu mengingatnya, selalu menyayanginya. Dan untuk itu, Bu Sumarti merasa hidupnya sudah lebih dari cukup. Di rumah, Bu Sumarti duduk di atas sajadah yang sudah usang. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Sunyi sepi menyelimuti desa, hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut di luar jendela. Dengan tangan yang menengadah ke langit, Bu Sumarti berdoa. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Hatinya dipenuhi harapan dan kerinduan yang dalam untuk anak sematawayangnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, bisiknya dengan suara bergetar. Lindungilah anakku Reno di perantauan. Berikan dia kesehatan dan kekuatan untuk menjalani setiap harinya. Jauhkan dia dari mara bahaya dan orang-orang jahat. Engkau yang Maha mengetahui segala isi hati. Hanya kepadamu aku menggantungkan harapanku. Setiap kata yang terucap adalah wujud kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah surut. Bu Sumarti mengusap air mata yang jatuh, lalu melanjutkan doanya dengan suara yang lebih tenang, meski masih terdengar getaran emosi yang mendalam. Ya Allah, berikan anakku kebahagiaan, jadikanlah ia anak yang soleh, yang senantiasa mengingatmu. Mudahkanlah jalannya, lancarkanlah rezekinya. Aku tahu hidup ini penuh dengan cobaan, tapi aku yakin Engkau selalu bersamanya. Ya Allah, kuatkanlah hatiku dan hatinya, agar kami bisa melewati semua ini, amin. Sementara itu di Jakarta, Reno juga tidak pernah lupa berdoa untuk ibunya. Setelah seharian bekerja, dia duduk di sudut kecil kamarnya, menengadahkan tangannya. Wajahnya terlihat lelah, namun ada ketenangan yang terpancar dari matanya. Di bawah cahaya lampu yang redup, dia berbisik lirih, menyampaikan segala isi hatinya kepada Sang Pencipta. Ya Allah, lindungilah ibuku, jauhkanlah dia dari segala penyakit dan kesulitan. Berikanlah dia kesehatan yang baik, agar aku bisa melihat senyumannya ketika aku pulang nanti. Engkau yang Maha Penyayang, peluklah ibuku dengan cintamu, seperti dia memelukku dengan kasih sayangnya. Reno menelan ludah merasakan kepedihan yang menghujam hatinya. Dia teringat wajah ibunya yang semakin tua, kerutan di wajahnya yang semakin dalam, dan mata yang selalu tampak lelah. Reno menghela nafas panjang, menahan air mata yang hendak tumpah. Ya Allah, Engkau tahu betapa aku merindukan ibuku. Setiap kali aku menelponnya, aku mendengar suaranya yang penuh kerinduan. Jangan biarkan kesedihan yang menyelimuti hatinya, ya Allah. Jadikanlah aku anak yang bisa membanggakan dia. Beri aku kekuatan untuk bekerja lebih keras agar aku bisa segera membuat ibu hidup bersamaku di sini di kota ini. Reno terdiam sejenak, menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Dia tahu semua usaha ini belum cukup. Dia harus bekerja lebih keras, lebih giat, agar bisa mengumpulkan lebih banyak uang untuk ibunya. Maka dari itu, Reno sering berpuasa Senin dan Kamis, menahan lapar demi bisa menghemat uang, bukan karena dia ingin menyiksa diri, tapi karena dia ingin memberikan yang terbaik untuk ibunya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk terus berjuang. Aku tahu ini hidup yang tidak mudah, tapi aku percaya Engkau selalu bersamaku. Bimbing aku ya Allah, agar aku bisa menjadi anak yang baik, yang selalu berbakti kepada ibu. Semoga setiap tetes keringatku menjadi berkah bagi ibu dan diriku. Amin. Doa mereka berdua terbang ke langit, menyatu dalam alunan kasih sayang yang tak terpisahkan oleh jarak. Di bawah langit yang sama, mereka berdua berdoa untuk kebahagiaan dan keselamatan satu sama lain. Percaya bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala cobaan hidup. Di antara kesunyian malam, doa itu terus terucap, menjadi penghubung yang tidak pernah putus antara hati seorang ibu dan anaknya. Menjadi cahaya di tengah kegelapan, menjadi harapan di tengah keputusasaan. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai cleaning service, Reno tidak langsung pulang ke kontrakan kecilnya yang sederhana. Pekerjaan hariannya belum selesai. Di pinggir jalan dengan gerobak kecil yang sudah menemaninya selama beberapa bulan terakhir, Reno menjual seblak, makanan khas yang populer di kalangan anak muda. Gerobak itu sederhana, terbuat dari kayu dan besi, dicat warna-warni dengan tulisan seblak spesial Reno. Wangi pedas dan gurih dari kuah seblak mengepul mengundang selera para pejalan kaki. Setiap malam, Reno melayani pelanggan dengan senyum ramah meski tubuhnya lelah. Dia menyiapkan mangkuk demi mangkuk seblak dengan cepat, mencampurkan kerupuk yang kenyal dengan sayuran, bakso, dan kuah yang pedas.
Pelanggan setianya mulai dari anak-anak, sekolah, hingga pekerja kantoran datang dan pergi, menikmati seblak hangat di tengah dinginnya malam. "Mas Rino, seblaknya satu porsi lagi yang pedes ya," teriak seorang pelanggan, seorang mahasiswa yang sering datang ke sana. "Siap, tunggu sebentar ya, sebentar lagi jadi," jawab Reno dengan penuh semangat, meski matanya menunjukkan kelelahan. Meski lelah, Reno tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap mangkuk seblak yang terjual adalah harapan untuk hidup yang lebih baik. Untuk ibunya yang ia cintai. Dia yakin bahwa usaha kerasnya akan membawa perubahan dalam hidup mereka. Reno selalu menyisihkan sebagian uang hasil dagangannya untuk dikirim ke ibunya di desa, berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Sumarti. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu malam ketika Reno sedang sibuk melayani pelanggan, tiba-tiba datang beberapa petugas Satpol PP. Mereka datang dengan tegas, menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya termasuk Reno. Suasana menjadi kacau, para pedagang berusaha mempertahankan dagangan mereka, sementara petugas mencoba mengatur kerumunan. "Maaf Pak, kami harus menertibkan. Anda tidak boleh berjualan di sini, ini melanggar peraturan," kata seorang petugas kepada Reno. Reno merasa takut dan khawatir. Hatinya berdebar kencang membayangkan gerobaknya diangkut dan barang-barang dagangannya disita. "Pak, tolonglah, ini satu-satunya mata pencarian saya. Saya hanya mencoba mencari nafkah." Reno memohon dengan nada lirih, mencoba mengendalikan rasa paniknya. Petugas itu melihat wajah Reno yang penuh harap, berkata dengan nada lebih lembut, "Kami mengerti Mas, tapi ini aturan. Kalau Mas mau ada penyuluhan di balai kota, mungkin di sana bisa dapat izin dan tempat yang lebih baik." Reno merasa lega mendengar penjelasan itu. Meski gerobaknya harus dipindahkan, setidaknya ada harapan untuk tetap bisa berjualan. Dengan hati-hati Reno memindahkan gerobaknya, mengikuti petugas ke balai kota. Di sana dia menerima penyuluhan tentang peraturan, berdagang, dan bagaimana mendapatkan izin yang resmi. Beberapa hari kemudian Reno mendapatkan kabar baik. Pemerintahan memberikan izin kepada para pedagang kaki lima termasuk Reno untuk berdagang di alun-alun kota. Tempat yang lebih luas, tertata, dan tentunya legal. Dengan penuh syukur, Reno memindahkan gerobaknya ke tempat baru itu. Di alun-alun Reno menata gerobaknya dengan lebih rapi, menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. "Alhamdulillah, akhirnya saya bisa berdagang dengan tenang," bisik Reno dalam hati saat melihat gerobaknya berdiri di tempat yang lebih layak. Hari pertama berdagang di alun-alun kota, Reno merasakan perubahan yang besar. Tempat itu ramai dikunjungi orang, mulai dari keluarga yang jalan-jalan, anak muda yang nongkrong, hingga wisatawan. Gerobak seblaknya menarik perhatian banyak orang dan Reno melayani mereka dengan senyum yang lebih lebar. Setiap kali melayani pelanggan, Reno teringat akan ibunya di desa. Ia tahu ini adalah awal dari mimpi-mimpinya. "Mas Reno, seblaknya enak banget. Tambah satu lagi ya," kata seorang pelanggan dengan antusias. Reno tersenyum lebar, merasa bahagia mendengar pujian itu. "Terima kasih Mas, sebentar lagi. Sebentar saya buatkan," balas Reno sambil bergegas menyiapkan pesanan. Dengan usaha yang keras dan tempat yang baru, Reno mulai merasakan harapan yang lebih besar. Setiap malam sebelum tidur dia bersyukur atas rezeki yang diterimanya dan selalu berdoa agar usahanya terus berkembang. Reno yakin dengan kerja keras dan doa tidak ada yang tidak mungkin. Di bawah langit Jakarta yang penuh bintang, Reno memandang masa depan dengan penuh optimisme. Siap menghadapi segala tantangan demi mewujudkan impian-impian besarnya. Di alun-alun kota, gerobak seblak Reno mulai dikenal oleh banyak orang. Setiap hari dari pagi hingga malam, dagangannya laris manis. Aroma pedas dan gurih dari seblak membuat orang-orang tertarik untuk mencicipinya. Jajanan yang ramai dipenuhi pelanggan yang datang silih berganti. Mulai dari keluarga yang menikmati akhir pekan mereka, hingga anak-anak muda yang berkumpul bersama teman-teman. Reno bekerja keras di balik gerobaknya, mengaduk kuah, menambah bumbu, dan menyajikan seblak dengan penuh perhatian. Dia melayani setiap pelanggan dengan senyum ramah, meski keringat membasahi pelipisnya dan lelah terasa di setiap otot tubuhnya. Kepuasan pelanggan membuat Reno merasa semua usaha dan kerja kerasnya terbayar. Satu hari, saat momen santai di antara kerumunan pembeli, Reno duduk sejenak di dekat gerobaknya. Dia melihat sekeliling alun-alun yang penuh dengan orang-orang yang menikmati makanan dan suasana. Di balik senyuman mereka, Reno merasakan sesuatu yang berbeda-beda dan keberanian. Kesuksesan kecil ini memberikan dorongan yang besar untuk langkah selanjutnya.
Reno menarik napas dalam-dalam dan mengingat kembali pekerjaannya sebagai cleaning service. Meskipun pekerjaan itu sangat berarti dan membantu dia bertahan hidup di Jakarta, tetapi dia tahu bahwa usaha sebelaknya mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan. Setiap malam dia menghitung hasil dagangannya dan merasa bangga melihat angka yang terus meningkat. Pada satu malam setelah semua pelanggan pergi dari gerobaknya yang sudah dibersihkan, Reno duduk di bangku kecil di dekat gerobaknya, memandangi kota yang mulai tenang. Dengan tekad bulat, dia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Keesokan harinya, Reno menulis surat pengunduran diri dari pekerjaannya sebagai cleaning service. Di tempat kerja, Reno menemui atasan dengan surat pengunduran diri di tangan. "Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua kesempatan dan dukungan yang diberikan. Namun, saya memutuskan untuk fokus pada usaha seblak saya yang sekarang mulai berkembang," katanya dengan rasa hormat. Atasan Reno melihat dengan serius dan berkata, "Reno, saya tahu kamu pekerja keras dan berdedikasi. Saya bangga dengan pencapaianmu. Semoga usaha seblakmu terus sukses dan berkembang. Jika ada yang bisa kami bantu, jangan ragu untuk menghubungi kami." Dengan perasaan campur aduk antara senang dan gugup, Reno kembali ke alun-alun kota membawa surat pengunduran dirinya sebagai tanda perubahan besar. Dia mengembalikan seragam pekerjaannya dan memulai perjalanan baru sebagai wirausahawan penuh. Hari-hari berikutnya Reno semakin fokus pada usaha sebelaknya. Dengan pengalaman dan keterampilan yang diperolehnya dari bekerja di alun-alun, dia mulai mengeksplorasi berbagai varian seblak dan mengembangkan menu-menu baru yang semakin banyak pelanggan. Setiap kali melihat antrian panjang di gerobaknya, Reno merasa yakin bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Di malam hari, setelah semua pelanggan pulang dan gerobaknya kembali dibersihkan, Reno duduk di tempatnya dan tersenyum. Melihat ke arah keramaian yang masih tersisa, dengan keyakinan dan semangat baru, Reno tahu bahwa dia telah memulai babak baru yang penuh dengan peluang dan tantangan. Di tengah kesibukan alun-alun kota, Reno merasakan kebanggaan dan kepuasan yang mendalam. Dan dia siap menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Kini, Reno telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Dari gerobak kecil di pinggir jalan, dia telah mengembangkan usahanya menjadi 15 cabang warung seblak spesial yang tersebar di berbagai sudut kota. Setiap warung memiliki suasana yang ceria dan bersih, dengan menu seblak yang menggugah selera dan pelayanan yang ramah dan efisien. Meskipun mencapai kesuksesan yang mengesankan, Reno tidak pernah lupa dari mana dia berasal. Kesederhanaan dan kerendahan hati tetap melekat dalam dirinya. Di tengah segala pencapaian dan bisnis yang berkembang pesat, Reno selalu menyempatkan waktu untuk mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Suatu pagi, Reno memasuki warung baru yang baru saja dibuka di pinggir kota. Dengan semangat dan kebanggaan, dia memeriksa setiap detail, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun di balik keberhasilan itu, Reno merasa ada satu hal yang sangat penting, ibunya, Bu Sumarti. Reno tahu bahwa kesuksesan yang diraihnya tidak akan lepas dari doa dan dukungan ibunya. Dengan tekad untuk membalas semua pengorbanan dan cinta yang telah diberikan ibunya, Reno memutuskan untuk memberikan kejutan istimewa. Dia membeli sebuah rumah yang nyaman dan indah di desa tempat Bu Sumarti tinggal. Rumah itu adalah rumah impian yang selalu diinginkan Bu Sumarti. Rumah yang tidak hanya memberi rasa aman tetapi juga kenyamanan. Pada hari Bu Sumarti pindah ke rumah barunya, Reno ikut serta dalam proses pindahan. Dia terlihat sangat bersemangat meski telah melewati perjalanan jauh. Ketika mereka sampai di rumah baru, Bu Sumarti berdiri terpana di depan pintu, menatap rumah indah di hadapannya. Air mata harum mengalir di pipinya. "Reno, ini rumah baru kita?" tanya Ibu Sumarti dengan suara bergetar, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Reno mendekat, memeluk ibunya dengan penuh kasih sayang. "Iya Bu, ini rumah baru kita. Saya ingin Ibu hidup nyaman dan bahagia. Semua ini berkat doa dan dukungan Ibu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang Ibu berikan." Bu Sumarti menangis dengan haru, memeluk Reno erat-erat. "Anakku, kamu telah mewujudkan semua impian Ibu. Ibu sangat bangga padamu. Semoga Allah selalu memberkati kamu dengan rezeki dan kebahagiaan." Setelah perasaan baru itu mereda, Reno dan Bu Sumarti mulai menata rumah baru mereka. Mereka mengisi setiap sudut dengan kebahagiaan dan kenangan baru, sampai mengenang perjalanan panjang yang telah dilalui.
Rumah baru itu tidak hanya menjadi simbol kesuksesan Reno, tetapi juga lambang cinta dan penghargaan yang mendalam untuk ibunya. Di malam hari, ketika segala sesuatunya sudah tertata dengan baik, Reno duduk di teras rumah baru bersama Ibu Sumarti. Mereka menikmati malam yang tenang sambil melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Suasana di sekitar rumah terasa damai dan penuh kehangatan. Bu Sumarti tersenyum melihat ke arah Reno. Reno, aku tidak pernah membayangkan hidup kita menjadi seperti ini. Semua ini lebih dari cukup untuk ibu. Terima kasih banyak, nak. Reno memandang ibunya dengan penuh kasih. Ibu, semua ini adalah buat ibu. Tidak ada yang lebih berharga dari kebahagiaan dan kesejahteraan ibu. Kita telah melewati banyak hal bersama, Bu. Dan sekarang saatnya kita menikmati hasil dari kerja keras dan doa yang tak pernah putus. Mereka berbagi momen tenang itu, merasa bersyukur atas segala berkah yang telah diberikan. Dalam rumah yang nyaman dan penuh cinta itu, Reno dan Bu Sumarti hidup dengan damai, menikmati hasil dari kerja keras dan doa yang tidak pernah berhenti. Kesuksesan yang diraih Reno tidak membuatnya lupa akan asal-usulnya, dan dia selalu berusaha menjalani hidup dengan rendah hati dan penuh syukur. Reno selalu ingat masa-masa sulitnya dulu. Dia tahu semua yang dia capai sekarang adalah berkat perjuangan dan doa ibunya juga. Bu Sumarti kini bisa tersenyum bahagia melihat anaknya sukses. Reno membuktikan meskipun hidup dalam kemiskinan, dengan kerja keras, doa, dan kasih sayang, segalanya bisa terwujud.